Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak MNCo. Dan hari ini dalam segmen Bijak MNCo, Bincang Isu Pajak bersama MNCo, kita akan membicarakan mengenai isu perpajakan di Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas mengenai penyalahgunaan data pribadi wajib pajak. Seperti biasa, saya sudah ditemani dengan narasumber kita, yaitu Bapak Muhnur Kholis. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat datang Bapak, apa kabar? Assalamualaikum, baik, alhamdulillah. Selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Baik Pak, langsung saja nih Pak. Terkait dengan penyalahgunaan data pribadi wajib pajak, sebenarnya kasus-kasus kebocoran data pribadi ini sudah lama terjadi ya Pak di Indonesia. Bahkan sampai sekarang juga masih terjadi ya Pak. Namun di sini saya menemukan kasus nih Pak, di mana kebocoran data ini berujung pada munculnya tagihan pajak nih Pak. Di Banyuwangi, seorang wajib pajak ini didatangi petugas pajak untuk melunasi tunggakan sebesar 32 miliar atas transaksi dari 6 bisnis yang sudah bangkrut dengan menggunakan identitas wajib pajak tersebut. Padahal wajib pajak tersebut tidak pernah mendirikan perusahaan. Oke. Kemudian di Jakarta juga ada nih Pak, sepasang suami istri yang menjadi korban pemalsuan kepemilikan kendaraan, di mana mereka dianggap menunggak pajak mobil sebesar 108 juta dan mereka juga tercatat sebagai pemilik kendaraan mewah lainnya seperti Mercedes, Toyota Harrier, dan yang lain sebagainya. Padahal keluarga ini tuh termasuk keluarga kelas menengah yang kesulitan nih Pak dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Ternyata setelah ditelusuri, mereka ini pernah menyerahkan KTP mereka kepada orang yang tidak dikenal dengan iming-iming sembako. Dan saat ini yang sedang marak terjadi, masyarakat ini dengan bebas itu memperjualbelikan data pribadi seperti KTP, KK, dan data lainnya di situs-situs online seperti Facebook, Instagram, dan juga OpenSea nih Pak yang sedang marak terjadi. Nah ini bagaimana tanggapan dari Pak Nur dan konsekuensi seperti apa nih Pak yang perlu masyarakat pahami? Ya, baik ya Mbak Eri, terima kasih ya. Tadi kan temanya mengenai kebocoran data pribadi ya. Iya. Sehingga disalahgunakan oleh pihak lain. Iya, betul. Sehingga yang bersangkutan itu mendapat resiko hukum ya. Iya. Resiko hukum ya. Nah, karena bahasan kita adalah pajak, saya akan lebih mengerucut ke bahasan pajak saja ya. Baik. Ya. Jadi sudah jamak atau lazim ya, lazim dilakukan oleh teman-teman kita, oleh para pengusaha atau orang-orang lah secara umum, itu karena tidak menyadari ketika mendirikan perusahaan misalnya, mendirikan perusahaan, lalu dia nggak pengen muncul namanya dia, akhirnya dia minta orang lain untuk jadi boneka, jadi pinjam KTP, lalu diberikan saham di situ, didaftarkan di Kemenkumham, maka dia secara KTP punya saham di situ. Secara KTP punya saham dia. Walaupun dia itu hanya kadang-kadang pesuruh saja, cleaning service, karyawan kecil yang nggak ngerti apa-apa. Ya karena dia itu anak buah karyawan, ya dia diminta, ya dia kasih saja. Tapi ternyata dia diajak ke notaris, tanda tangan untuk dia dipasang namanya di dalam akte pendirian perusahaan. Nah ini pintu masuk yang nanti akan membuat sengsara. Contoh kasusnya adalah yang 32 miliar itu. Ya, kenapa kantor pajak mengejar orang ini? Karena orang ini dianggap sebagai penanggung pajak. Kantor pajak tidak akan mungkin mengejar seseorang kalau statusnya bukan penanggung pajak. Kalau orang ini dikejar, berarti dia masuk kategori penanggung pajak di situ. Siapa penanggung pajak? Yaitu orang yang bertanggung jawab secara pribadi atau secara renteng atas kewajiban pajak atau tunggaan pajaknya perusahaan. Misal nih, si cleaning service tadi kan namanya dipinjam nih ya. Dipinjam nih, dikasih saham kosong 49% misalnya. Atau 5% misalnya. Yang 95% orang asing. Begitu perusahaannya bangkrut, orang asingnya mudik ke sana, nggak balik lagi, tinggallah penanggung pajaknya si 5% ini. Atau bahkan cuma 1% ini. Karena orang asing yang nggak bisa dikejar, ya kantor pajak ngejarnya ke orang ini. Pak, Anda penanggung pajak, di akte pendirian nama Bapak ada. Ya orang ini nggak paham ini. Konsekuensi dari nama yang dimunculkan di akte kan dia nggak paham. Sementara undang-undang pajak menganggap orang-orang yang namanya tercantum di sana. Ya, apalagi ada yang mereka dijadikan direktur. Tapi direkturnya nggak ngerti apa-apa.
Direktur apalagi ini yang paling berat resikonya. Ya, kemudian direktur, komisaris juga bertanggung jawab. Lalu pemegang saham. Cuman kalau pemegang saham itu tanggung jawabnya sesuai dengan share yang dia masukkan di sana. Kalau dia sahamnya 5%, tanggung jawab dia ya hanya 5%. Ya, yang 95% harus dikejar kepada orang asingnya di sana. Kan sekarang juga sudah ada bantuan penagihan pajak di luar negeri. Ya, sudah ada aturannya sekarang, bisa dikejar. Jadi yang 32 miliar itu kasusnya kelihatannya seperti itu. Dia nggak sadar namanya dijadikan sebagai pengurus di perusahaan ini. Tanpa dia punya kewenangan apapun. Dikasih honor juga gajinya cleaning service. Bukan honor sebagai jabatan yang mentereng tadi kan. Direktur, komisaris. Tapi gajinya cleaning service. Sekedar pinjam nama ya Pak? Pinjam nama ini bahaya sekali ya. Di luar itu yang tadi kayak mobil ya. Ini juga sudah lazim sekali di situ. Salah satu alasannya menghindari pajak progresif. Pinjamlah nama temannya, carilah KTP ya, minta orang lain untuk mencarikan KTP dikasih. Dari dealer kemudian memberikan fasilitas, tak carikan nih KTP-nya, pinjam orang lain. Nah akhirnya apa? Orang-orang yang dipinjam namanya itu, orang-orang yang jadi boneka itu, itulah yang kena masalah. Jadi pesannya adalah, jangan mau nama-nama kita, identitas kita dipinjam orang lain. Termasuk juga jangan dijual di marketplace. Ya mungkin dia jualan dapat 5 juta. Resikonya 32 miliar, bayangkan. Ditanggung sendiri ya? Tanggung sendiri. Ya, jadi jangan sampai data-data pribadi diperdagangkan, diperjualbelikan atau dipinjamkan gitu. Sebaik apapun orang itu, jangan kita pinjamkan, ya. Baik Pak, berarti praktik-praktik seperti itu biasa digunakan untuk penghindaran pajak ya Pak? Berarti? Ya, salah satunya itu. Kalau yang mobil ya pajak progresif namanya orang lain. Atau sekarang kan pajak sudah aksesnya kemana-mana, orang kemudian nggak berani, takut ya. Takut punya aset banyak, akhirnya ya dipecah-pecah di KTP-KTP orang lain itu. Deposito juga sama, ada kasus-kasus yang seperti itu. Pakai nama orang lain, rumah pakai nama orang lain. Jadi yang orang kaya ini miskin sebetulnya, secara legal dia miskin. Karena nggak punya surat apapun dia. Tapi substansinya dia yang menikmati. Resikonya digeser ke orang lain. Nah ini yang nggak benar sebetulnya seperti itu ya. Tapi sebenarnya ketika kita membeli misalnya mobil atau aset-aset yang lain dan menggunakan nama orang lain, itu sebenarnya legal tidak Pak? Atau wajib menggunakan nama sendiri? Ya jadi tergantung itikatnya ya, itikatnya. Kalau itikatnya mau ngasih hadiah ke orang itu ya bagus itu kan. Tapi ya intinya hukum sama legal sama substansi itu harus sama. Secara substansi itu milik saya, ya atas namanya harus saya. Ya, jangan sampai kita pakai nama orang lain, itu pasti di belakang akan muncul masalah. Nanti misalkan kita meninggal, tanah ini dinamakan orang lain. Ya, atau kebalikannya, dia yang meninggal nanti. Kan repot tuh urusan hukumnya. Harus kita hubungi ahli warisnya masing-masing untuk meminta kerelaannya untuk dibalik nama. Iya, kalau ahli warisnya mau. Kalau nggak mau, rugi kita kan. Ya, jadi antara substansi dengan legalitasnya harus sama. Ya, harus sama. Beli mobil ya balik nama segera. Jangan nggak dibalik nama bertahun-tahun ya. Pastinya di belakangnya akan muncul masalah buat diri kita atau pemilik mobil yang lama. Gitu ya. Berarti lebih aman kalau segera balik nama ya. Segera balik nama. Setiap beli aset sesuatu ya namakan ke kita atau keluarga kita saja. Jangan sekali-kali pinjam nama orang lain. Karena di belakang pasti akan ada resiko. Secara pajak resiko, secara hukum yang lain pun juga bisa beresiko. Itu. Baik Pak, bagaimana jika membeli aset, misalnya mobil, tapi itu dihitung sebagai aset dari kantor Pak? Beli mobil atas nama pribadi, pakai uang kantor, ya maka secara akuntansi, secara pajak itu kan hukumnya mengatur begini, substance over form, substansi yang dilihat. Jadi ketika ada dua kondisi yang secara legal kok namanya si A, secara substansi yang memanfaatkan si B, pajak menganggapnya substansinya. Siapa yang memanfaatkan, dialah yang harus mengakui. Maka di neraca perusahaan itu ya muncul aset itu walaupun namanya pribadi. Nah, untuk memperkuat ya keyakinan bahwa ini transaksi ini milik perusahaan, buatlah semacam akte atau perjanjian pinjam nama. Di nama yang ada di aset ini adalah hanya dipinjam saja.
Nanti ketika beliau wafat misalnya, keluarganya tahu bahwa ini bapak hanya dipinjam nama saja. Jadi anak-anak nggak boleh nih mengambil hak warisnya di situ, karena ini milik perusahaan sebetulnya. Boleh, kalau udah terjadi boleh, tapi kuatkan dengan akte pernyataan pinjam nama atau nomini. Nomini ya, akte nomini, no mine. Ini bukan milik saya, ya gitu. Baik Pak. Kalau di kantor pajak sendiri, dulu Pak Nur kan pernah bekerja di kantor pajak. Iya, iya. Ini bagaimana nih Pak, jaminan kerahasiaan data dari wajib pajak itu sendiri? Ya, jadi ada pasal ya, di pasal 30 ke atas ya, saya agak lupa pasalnya tepatnya, itu ada jaminan di sana. Aparat pajak itu tidak boleh membocorkan data kepada pihak lain. Kalau dia membocorkan data pada pihak lain itu ada ancaman hukumannya sampai ke pidana di situ. Sampai ke pidana, sehingga data di kantor pajak itu ya betul-betul aman di sana, Betul-betul dijaga ya Pak? Dijaga. Ya, kalau tidak dijaga berarti bisa dituntut karena ada pasalnya di situ. Ya, jadi teman-teman di pajak juga harus hati-hati. Sedang ngerjakan kasus ya nggak boleh ngomong sembarangan keluar. Oh ini sedang diperiksa. Oh ini kena sekian, ini kena sekian. Oh itu akan diperiksa oleh kita. Ya jangan mudah membocorkan data wajib pajak. Ya, atau menginfokan tindakan-tindakan yang mereka lakukan kepada wajib pajak, gitu ya. Baik, pertanyaan terakhir nih Pak, berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dengan kasus yang di Banyuwangi tadi, kemudian di Jakarta, ya. Saran-saran seperti apa nih Pak yang ingin Pak Nur sampaikan kepada masyarakat semuanya? Ya, secara umum itu ya, antara legalitas dengan substansi dengan materialitasnya, formal material itu harus sama sebetulnya. Ya, ketika itu berbeda pasti akan menimbulkan masalah. Ya, sehingga termasuk misalkan pinjam nama tadi itu hindari pinjam nama, hindari pinjam bendera. Kalau pinjam uang boleh asal dikembalikan. Tapi kalau pinjam nama itu sangat beresiko. Ya, terutama pihak yang dipinjam namanya itu. Karena secara hukum dia yang ada di situ. Secara hukum dia melakukan perbuatan hukum. Kalau ada masalah dia yang dihukum. Kalau yang minjem sih enak-enak saja, begitu pinjam dapat untung, yang punya KTP dikasih 2 juta, 5 juta, 2%, 5%, dia kabur. Untung dia 30%. Ya, itu akan menyisakan resiko atau masalah buat yang dipinjam namanya. Jadi, hindari peminjaman nama, baik itu nama pribadi atau nama perusahaan. Apalagi ya. Memperjualbelikan data. Apalagi memperjualbelikan. Ya, ini juga ada hukumannya lagi di situ. Ada undang-undangnya juga di situ, ya yang saya tahu, ya. Baik, saya kira cukup Pak. Terima kasih Pak Nur atas sharingnya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan-rekan MNCO sekalian. Baik, rekan MNCO, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan atau saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Saya dan Pak Nur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.